Kita mulai tahun 1938 ketika Afdeling Buton dan Laiwoi diubah menjadi Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya Bau-Bau. Akhirnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1950 tentang pembentukan negara Indonesia Timur sekaligus membagi daerah bagian sebagai pengganti bekas Afdeling Buton dan Laiwoi dan Onder Afdeling Kolaka menjadi bagian dari Sulawesi Tenggara. Pada awal kemerdekaan, Sulawesi Tenggara masih dalam wilayah Groot Celebes atau Provinsi Sulawesi sebagai salah satu provinsi dari 8 provinsi yang dibentuk berdasarkan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan ibu kotanya Makassar yang dipimpin oleh seorang gubernur. Di tingkat residen, masyarakat Sulawesi Selatan dan Tenggara mendesak pemerintah agar gabungan daerah Celebes Selatan dibubarkan. Oleh Gubernur Sulawesi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1952 tentang pembentukan daerah otonom setingkat kabupaten terhadap ketujuh daerah administrasinya, yaitu Makassar, Bontai, Bone, Parepare, Mandar, Luwu, dan Sulawesi Tenggara. Terbentuknya 7 daerah otonom setingkat kabupaten yang tergabung dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara, maka status Sulawesi Tenggara telah menjadi daerah tingkat 2 yang berkedudukan di Bau-Bau. Wilayah administrasi Kabupaten Sulawesi Tenggara terbagi dalam 4 kewedanan, yaitu pertama, Kewedanan Buton, ibu kotanya Bau-Bau, terdiri 20 distrik dan 390 kampung. Kedua, Kewedanan Muna, ibu kotanya Raha, terdiri dari 4 distrik dan 390 kampung. Ketiga, Kewedanan Kendari, ibu kotanya Kendari, terdiri 19 distrik dan 315 kampung. Dan keempat, Kewedanan Kolaka, ibu kotanya Kolaka, terdiri dari 2 distrik dan 30 kampung. Sejak dibentuknya Kabupaten Sulawesi Tenggara, telah terjadi konflik antara etnik wilayah daratan dan etnik wilayah kepulauan. Etnik daratan merasa bahwa Kabupaten Sulawesi Tenggara Daratan layak dijadikan satu daerah otonom, sama dengan wilayah kepulauan. Hal ini disebabkan oleh adanya kesulitan dalam hubungan transportasi antara wilayah daratan dan kepulauan, sementara pemerintahan berada di wilayah kepulauan, yaitu Bau-Bau. Di samping itu juga disebabkan oleh elit tradisional yang merasa tersaingi dan tidak mendapatkan posisi jabatan secara proporsional, sehingga menimbulkan kekecewaan para elit politik tradisional di wilayah daratan dan mendorong mereka untuk berjuang membentuk Kabupaten Sulawesi Timur. Dengan dipelopori oleh satu panitia yang berkedudukan di Kendari, yaitu Panitia Penuntut Kabupaten Sulawesi Timur, pada tanggal 24 Agustus 1951 agar kawasan daratan Kolaka, Kendari, Poleang, dan Rumbia dijadikan daerah otonom setingkat kabupaten dari Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan berbagai alasan. Pertama, keadaan geografis yang terdiri dari kawasan daratan dan kepulauan yang menampakkan adanya pemisahan kesatuan kedua kawasan tersebut. Kedua, potensi yang menunjukkan kemungkinan masing-masing kawasan untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Ketiga, keadaan politik psikologis menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk masing-masing memperoleh hak otonom. Keempat, sidang DPRS pada tanggal 23 Januari 1954 di Kendari, kemungkinan daerah Sulawesi Tenggara dibagi atas 2 kabupaten. Pada sidang DPRS Sulawesi Tenggara tanggal 27 Juli 1954 di Raha, atas usul Yusuf dan kawan-kawannya, akhirnya sidang menyetujui pembagian Kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi 2 daerah otonom setingkat kabupaten, masing-masing diberi nama. Pertama, Kabupaten Sulawesi Timur dengan ibu kotanya Kendari. Kabupaten ini meliputi wilayah Kewedanan Kendari dan Kolaka, kemudian ditambah dengan distrik Poleang Bugis, Poleang Moronene, dan Rumbia. Kedua, Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya Bau-Bau. Wilayahnya meliputi Kewedanan Buton dan Kewedanan Muna.
Dalam merealisasikan hasil keputusan sidang DPRS tentang pemekaran Kabupaten Daerah Sulawesi Tenggara, maka pada bulan Oktober 1955 telah mengirim delegasi ke pemerintah pusat di Jakarta yang terdiri atas pertama, Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Abdul Majid Patamura Peara, kedua, Ketua DPRS Sulawesi Tenggara, dan ketiga, anggota DPD Sulawesi Tenggara Lode Rashid. Sesuai dengan laporan delegasi kepada DPRS Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 Februari 1956, pemerintah pusat menyetujui pemekaran Kabupaten Sulawesi Tenggara. Namun pelaksanaannya menunggu rancangan undang-undang pokok pemerintah daerah untuk disetujui oleh parlemen. Dengan keberhasilan para delegasi, maka rakyat Sulawesi Tenggara khususnya rakyat di wilayah daratan menyambut gembira rencana ini, di mana hasrat dan keinginan masyarakat terhadap pemekaran Kabupaten Sulawesi Timur ditandai dengan pernyataan rakyat di kawasan daratan, yaitu di Kecamatan Wabotobi, rakyat di Kecamatan Sulewatu, Mobebe, rakyat di Kecamatan Morenene, Persatuan Masyarakat Indonesia Sulawesi Timur di Makassar, dan dari Panitia Pelaksana Kabupaten Sulawesi Timur. Semula, rakyat Kolaka solider dan sepaham dengan Kendari tanpa diselingi pertentangan mengenai penempatan ibu kota daerah Sulawesi Timur. Tetapi setelah perkembangan penuntutan berjalan, timbullah gejala-gejala yang membawa kesan bahwa hubungan antara daerah itu tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam suatu rapat di Kolaka pada tanggal 26 Mei 1957, antara utusan Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Sulawesi Timur dengan wakil-wakil rakyat Kolaka tidak menyetujui kehendak Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Sulawesi Timur, dan pihak Kolaka menghendaki supaya keputusan panitia itu ditarik kembali. Akan tetapi, Kendari tetap mempertahankan keputusan Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Sulawesi Tenggara, sehingga rapat yang diadakan itu tidak dapat membawa keputusan yang diinginkan. Akibatnya, pada tanggal 17 Juni 1957 mengeluarkan pernyataan dengan tegas tidak menyetujui penempatan ibu kota Kabupaten Sulawesi Timur di Kendari dan mendesak pemerintah pusat supaya penempatan Kabupaten Sulawesi Timur berkedudukan di Kolaka. Dengan munculnya keinginan untuk membentuk kabupaten tersendiri sebagai salah satu puncak persaingan di antara etnik daratan dan kepulauan yang menyebabkan gagalnya pembentukan Kabupaten Sulawesi Timur. Di Kewedanan Muna, dengan dipelopori oleh satu panitia penuntut Kabupaten Muna di Makassar, maka pada tanggal 5 Agustus 1956 tercetus pula suatu keinginan yang menghendaki supaya Muna dijadikan satu otonomi setingkat kabupaten. Dan pada tanggal 2 September 1956 dengan resolusi dari panitia penuntut Kabupaten Muna bersama-sama dengan pembentukan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Gelora tuntutan rakyat Muna telah tampak ketika kunjungan Residen Koordinator Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 September 1957, di mana beberapa slogan yang secara politis menghendaki otonomi setingkat kabupaten. Di samping itu, dengan keluarnya surat Kepala Daerah Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 November 1957 nomor 3/4/17 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi, selanjutnya dalam surat kawat dari Kepala Daerah Sulawesi diharapkan perhatian beliau jangan sampai kelak kekacauan politik mengakibatkan kekacauan keamanan. Demikian pula Kewedanan Buton juga timbul aspirasi yang sama dengan daerah lainnya. Dengan pertimbangan bahwa Kewedanan Buton sebagai wilayah swapraja memiliki sumber keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan swapraja lainnya di Sulawesi Tenggara, dan wilayahnya masih terhindar dari gangguan keamanan. Adanya keinginan sebagian rakyat Kewedanan Buton menghendaki tetapnya swapraja Buton dalam bentuk daerah istimewa didasari bahwa pemerintahan swapraja Buton telah mengalami demokratis pemerintahan sejak pada tanggal 15 April 1951 dengan dibubarkan anggota-anggota swapraja dan dibentuk Dewan Pemerintahan Daerah yang mencerminkan perimbangan partai-partai politik di daerah ini. Dalam mempersiapkan pembentukan 4 kabupaten sebagai daerah otonom, pada tanggal 20 sampai 22 Juli 1959 diadakanlah musyawarah antara Kewedanan di Kabupaten Sulawesi Tenggara
yang berlangsung di Kewedanan Kendari dan dihadiri oleh utusan dari Kewedanan Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka, masing-masing berjumlah 15 orang dan 5 orang dari staf kantor Bupati Kepala Daerah Sulawesi Tenggara. Dalam rapat itu hadir pula Kepala Pemerintahan Negeri Buton, Haji Abdul Malik, Kepala Pemerintahan Negeri Muna diwakili Asisten Residen Wedanan A.R. Muntu, Kepala Pemerintahan Negara di Kendari diwakili oleh Anas Bunggasi, dan Kepala Pemerintahan Negeri Kolaka Abdul Wahab, dan wakil-wakil dari setiap swapraja sebagai peninjau dalam musyawarah. Hasil keputusan rakyat Sulawesi Tenggara terlaksana setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 4 daerah otonom tingkat 2 sebagai realisasi pemekaran Kabupaten Sulawesi Tenggara, dan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang pengangkatan kepala daerah tingkat 2 masing-masing adalah: 1. Jacob Silondai sebagai kepala daerah tingkat 2 Kolaka dilantik pada tanggal 2 Februari 1960. 2. Laode Abdul Halim sebagai kepala daerah tingkat 2 Buton dilantik pada tanggal 1 Maret 1960. 3. Laode Abdul Kudus sebagai kepala daerah tingkat 2 Muna dilantik tanggal 1 Maret 1960. 4. Dr. Andus Abdullah Silondai sebagai kepala daerah tingkat 2 Kendari dilantik pada tanggal 3 Maret 1960. Dengan terbentuknya 4 daerah tingkat 2 di Sulawesi Tenggara, maka Residen Koordinator Sulawesi tidak lagi mengkoordinir satu kabupaten dalam satu trotoar, tetapi telah mengkoordinir 4 daerah tingkat 2 masing-masing Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka. Bertambahnya jumlah kabupaten se-Sulawesi Tenggara sehingga mendorong terbentuknya Keresidenan Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kendari. Pada tahun 1958, para tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam 4 kabupaten daerah tingkat 2 Sulawesi Tenggara melaksanakan musyawarah dalam hal untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan peserta-peserta musyawarah antara lain yaitu Sultan Buton Laode Manarfa, Laode Abdul Kasim, Bunggasi, Juhaipa Balaka, Abdul Rahman, Raja Muna, Laode Rianse, Laode Ado, Laode Tobulu, Cihapinyak, dan Muhyiddin. Dalam keputusan musyawarah tersebut adalah: pertama, seluruh peserta sepakat dibentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi Buton, Muna, Kolaka, dan Kendari, serta mendesak agar pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara lepas dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara. 2. Menetapkan calon ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada saat diskusi berlangsung alot karena utusan Buton dan Muna mengusulkan kota Bau-Bau menjadi ibu kota provinsi, sedangkan utusan Kendari dan Kolaka mengusulkan kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan akhirnya mereka sepakat kota Kendari, ketika sebagian tokoh Muna mendukung kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada sidang umum MPRS bulan Mei tahun 1963, Jacob Silondai dan Edi Sabara memperjuangkan lagi realisasi TAP MPRS tahun 1960 bahwa pembentukan 4 provinsi di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara, dilaksanakan pada akhir tahun 1963 atau selambat-lambatnya tahun 1964. Akan tetapi, sampai tahun 1963 belum juga lahir undang-undang yang dibentuk oleh DPR GR, maka oleh pemerintah dibuatlah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1963 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara yang harus dilaksanakan pada awal tahun 1964. Ketika Jacob Silondai melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Andi Ahmad Rifai, akan adanya ketetapan MPRS tentang pembentukan Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara, beliau menyetujui pelaksanaan realisasi tersebut. Dalam resolusi musyawarah rakyat Sulawesi Tenggara di Kendari kepada DPR GR Sulawesi Selatan dan Tenggara, di mana dalam sidang paripurna DPR GR tersebut menyetujui secara aklamasi pembentukan provinsi daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara.
dan soal ibu kota pun disetujui Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga pada tanggal 27 April 1964, Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Kolonel Andi Ahmad Rifai, menyerahkan pimpinan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Bapak Kiewayong sebagai pejabat gubernur pertama di Provinsi Sulawesi Tenggara.